2020 badainya datang, ekonomi berhenti seluruh Indonesia. Dan apa yang terjadi? 2020 corona, betul? Kita bertahan dan bagaimana kita bergerak. Perlu kita tahu, 2025 ini, Januari, Februari, Maret, ini adalah awal permulaan resesi. Ingat, harga properti akan drop, stagnat, berhenti. Daya beli turun. Nah, properti nanti akan naik di tahun 2027 setelah puncak inflasi. Itu penglihatan masa depannya di situ, saudara. Nah, dan kalau 2027 saudara jual properti harus ingat Dow Tony, komisi 2%. Ingat itu. Sekarang ada demo namanya Indonesia Gelap. Ingat saudara, Indonesia tidak gelap karena ada Tuhan di Indonesia. Waktu saya kecelakaan dan dibawa ke surga, ditunjukkan hari-hari yang akan terjadi, masa depan. Sampai tahun 2035, anak muda yang jadi wakil presiden, ditunjukkan, dan ditunjukkan ekonomi berhenti seluruh Indonesia. Dan di situ loh, saya diperintahkan untuk menyampaikan pesan itu. Pemerintah di tahun 2019 bernubuat, 2020 tahun berkat, tahun mujizat, tahun kelimpahan. Hanya saya seorang diri yang berkata, 2020 badainya datang, ekonomi berhenti seluruh Indonesia. Dan apa yang terjadi? 2020 corona, puncak inflasi, dan setelah itu yaitu apa? Di 2025 resesi ekonomi. Bagaimana kita bertahan dan bagaimana kita bergerak? Perlu kita tahu, 2025 ini, Januari, Februari, Maret, ini adalah awal permulaan resesi. Resesi yang sebenarnya itu di bulan Juni, Juli. Tapi Tuhan berjanji, sekalipun di dalam lembah kekelaman, Tuhan menyertai. Sekarang ada demo namanya Indonesia Gelap. Ingat saudara, Indonesia tidak gelap karena ada Tuhan di Indonesia. Amin. Ingat, kegelapan yang betul gelap itu pada waktu zaman corona, saudara. Di mana kita tidak bisa bergerak, betul? Ke gereja aja tidak bisa. Kumpul-kumpul makan aja susah, saudara. Dan yang sakti orang batuk bubar, betul? Ingat saudara, tahun 9697, di situ Tuhan memberikan saya penglihatan masa depan. Waktu saya kecelakaan dan dibawa ke surga, ditunjukkan hari-hari yang akan terjadi, masa depan. Sampai tahun 2035. Dan di situ saya diperlihatkan ada seorang anak perempuan melihat saya gini. Saya tanya sama Bapak Yahweh, siapa dia? Dan Tuhan bicara sama saya, itu anakmu di masa depan. Itu tahun 9697, saudara. Dan bayangan saudara, waktu itu saya belum menikah, belum ketemu istri saya, belum pacaran, tapi saya bisa lihat anak saya adalah. Dan ditunjukkan kayak layar seperti ini, besar sekali hari-hari yang akan terjadi. Dan waktu itu saudara, ditunjukkan SBY jadi presiden 2004. Jadi ditunjukkan ada anak muda yang jadi presiden, jadi wakil presiden. Anak muda yang jadi wakil presiden. Ditunjukkan dan ditunjukkan ekonomi berhenti seluruh Indonesia. Dan di situ loh, saya diperintahkan untuk menyampaikan pesan itu. Pada waktu saya sampaikan pesan itu di 2015, tidak ada orang yang percaya. Bahkan dikatakan apa? Halusinasi.
Dan 2019, waktu itu saya sampaikan bahwa badainya datang di 2020, ekonomi berhenti seluruh Indonesia. Tidak ada yang percaya. Bahkan ada yang mengatakan apa? Nabi palsu, halusinasi, macam-macam saudara. Karena banyak pendeta-pendeta di tahun 2019 bernubuat. 2020 tahun berkat, tahun mujizat, tahun kelimpahan. Hanya saya seorang diri yang berkata 2020 badainya datang. Ekonomi berhenti seluruh Indonesia. Dan apa yang terjadi? 2020 corona. Betul? Betul? Dan ekonomi berhenti seluruh Indonesia adalah bahkan dunia. Betul? Dan di tahun 2020, waktu itu saya bicara di media sosial bahwa corona ini bermutasi 5 tahun. Dan puncaknya error dari kasus flu biasa. 2020, 2021 semua mencekam. Betul? Betul? Dan kita berpikir kapan akan keluar. Kan gitu saudara. Dan waktu itu saya memberitahu setitik terang datang di tahun 2023. Kita kembali normal. Yang masih ingat pesan saya tahun 2021, coba angkat tangan saudara. Itu tahun 2020 saudara. Itu di media sosial Dautoni Corona langsung muncul semua saudara. 2021. Dan waktu itu saya memberitahu bahwa kita nanti di tahun 2022 inflasi terus sampai 2026 puncak inflasi. Dan setelah itu yaitu apa? Di 2025 resesi ekonomi. Siapa yang masih ingat khotbah saya berapa tahun yang lalu? Resesi ekonomi 2025. Angkat tangan coba adalah. Dan waktu saya bicara itu, tidak ada yang percaya adalah. Dan waktu itu saya bicara di tahun 2022 bahwa emas akan tembus 1,5 juta tepat di tahun 2024. Yang masih ingat pesan itu angkat tangan coba adalah. Dan pada waktu saya sampaikan itu, karena emas masih di bawah 1 juta. Dan sekarang saya sampaikan, di 2025, emas nanti dalam berapa tahun ini akan tembus 2 juta. Nanti orang kalau nikah, bukan pakai cincin emas, cincin aluminium. Cinta apa saudara? Karena apa? Naik. Dan ingat saudara, bagaimana kita bertahan dan bagaimana kita bergerak. Perlu kita tahu, 2025 ini, Januari, Februari, Maret, ini adalah awal permulaan resesi. Resesi yang sebenarnya itu di bulan Juni, Juli. Jelas? Bulan berapa saudara? Berapa saudara? Juni, Juli. Itu resesi yang sebenarnya. Dan kita mengalami resesi ini selama 2 tahun. 2025, 2026. Deflasi, inflasi. Yaitu apa? Harga naik tapi daya beli turun. Dan tahun ini dan tahun depan di 2026, ingat, harga properti akan drop, stagnat, berhenti. Daya beli turun. Nah, properti nanti akan naik di tahun 2027 setelah puncak inflasi. Itu penglihatan masa depannya di situ, saudara. Nah, dan kalau 2027 saudara jual properti harus ingat Dautoni, komisi 2%. Ingat itu. Per bulan tetap gereja, komisi maklar harus ingat 2%. Nah, jadi pertanyaan, bagaimana kita bertahan? Bagaimana kita bergerak? Kita yang lolos dari corona itu seleksi alam. 2020, 2022, 2023. Jangan ada pengembangan bisnis apapun atau bisnis baru. Tetapi fokus apa yang ada. Kita tidak bisa melihat dan menunggu. Kalau kita utang bank,
bunga tetap berjalan. Betul? Tetap bayar. Betul? Waktu berapa tahun yang lalu saya khotbah di tempat ini, semua suruh berkebun dan nyimpen emas. Betul? Betul? Ya masih ingat, angkat tangan coba deh. Nah, waktu itu emas masih di bawah 1 juta. Sekarang udah 1,5.